Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, selamat pagi atau selamat siang yang ada di luar negeri. Shalom, kita semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin juga ada yang sedang terbaring sakit, tetaplah percaya, tetaplah berdoa karena Dia Tuhan yang sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan. Bagian kita, teruslah mencari Tuhan, teruslah menyenangkan hatinya lewat pujian penyembahan, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami tahu tempat terindah itu dalam hadirat-Mu, karena tidak ada lagi pilihan bagi kami selain datang dalam hadirat Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, memuji menyembah Engkau, itulah tempat terbaik, tempat teraman bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua setiap anak-anak-Mu, jemaat Mesbah Doa yang menyiapkan hati dan hidup mereka untuk sungguh-sungguh melayani-Mu Bapa, untuk sungguh-sungguh malam ini menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi katakan, saat indah Tuhan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi katakan, saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah tempat terindah yang aman bagi hidup kami. Saat terindah, saat bersamamu, Bahkan ketika kami lemah, Tuhan, dalam hadirat-Mu kami dikuatkan.
saat-saat indah itu bersama dengan Tuhan. Engkaulah satu-satunya dambaan di hidup kami. Engkau harta terindah Tuhan yang kami miliki. Tidak ada tempat yang lain, kami menyadari itu. Mari katakan lebih lagi saudara di hadapan Tuhan. Saat indah bersamamu itu yang kami rindukan Tuhan. Saat indah bersamamu itu yang selalu ku rindu menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah satu, Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Kami inginkan lebih dari segala-galanya Tuhan. Mari sekali lagi saudara lebih sungguh katakan haleluya. Saat indah, saat indah bersama, saat terindah dalam hidup kami, itu yang kami rindukan Tuhan. Bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Oh, Kaulah dambaan hidup kami Tuhan. Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami percaya karena dalam hadirat-Mu kami diubahkan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dibaharui. Dalam hadirat-Mu hati kami disentuh Tuhan. Sehingga kami menjadi semakin indah dan berkenan di mata-Mu Bapa. Bawa kami terus Tuhan, makin diubahkan menjadi seperti Engkau. Ketika dalam hadirat-Mu, Roh-Mu yang menjamah kami Tuhan. Ubahkan hati, ubahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan menjadi doa kita. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan, Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti mata memancarkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu Yesus, seperti-Mu. Lebih lagi mari angkat tanganmu menjadi doa di hadapan Tuhan. Katakan ubah Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mataku, biar mataku
Pancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kau ubahkan kami jadi seperti-Mu. Ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami Tuhan. Beri kami mata seperti Engkau memandang jiwa-jiwa di sekeliling kami. Beri kami hati yang tulus seperti hati-Mu Bapa, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi doa dan kerinduan kita di hari-hari ini saudara. Mari angkat tanganmu lebih lagi, panjatkan doa, katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus hati kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mata kami Tuhan seperti mata, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu ya Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Lebih lagi katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku setulus kasih-Mu Tuhan. Yes, salib-Mu, amin. Kasih-Mu, oh Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu. Pancarkan kasih-Mu, seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Dan semuanya Tuhan dimulai dari hati yang terbuka bagi Engkau. Ketika kami mau terus disempurnakan, maka hati kami Tuhan harus dikuduskan. Sebab Engkau Tuhan yang melihat hati. Hari ini kami datang berkata, Bapa, sentuh hati kami, ubah hidup kami menjadi yang seperti Tuhan mau. Engkau melihat kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hati dan hidup kami, biar Tuhan ubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang tidak keras, tetapi hati yang senantiasa mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, bawa doa dan penyembahanmu kepada Dia, saudara. Katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Amin. Yes Lord.
bagai emas yang murni Kau membentuk. Oh, bejana hatiku Bapa, ajar kami, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan lebih lagi, Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru Tuhan. Amin. Bagai emas yang murni. Amin Tuhan. Kau membentuk bejana hati Bapa, ajar kami, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi katakan, Bapa, sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru. Amin Tuhan. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku Tuhan. Katakan, Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Memberi bagai air mengalir yang tiada. Lebih lagi saudara, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, sentuh hati kami, ubah hidup kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru Tuhan. Oh, bagai emas yang Kau membentuk bejana di hati kami. Oh Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini kerinduan kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ubah hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin.
Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Selamat malam Ibu Debbie, Shalom. Saya dengan Ibu Elsia dari Ambon, Bu. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Awalnya saya mendapat kiriman mesbah doa itu dari kakak sepupu saya. Lewat Ibu Debbie di awal bulan Juli yang lalu. Saya pun mengikuti mesbah doa setiap malam. Dan saya berjanji kepada Tuhan, kalau bulan ini saya hamil, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan Ibu, demi Tuhan Yesus yang sudah menjawab doa saya. Ya, saya sekarang mau bersaksi bahwa saya telah hamil. Penantian saya 2 tahun 6 bulan. Syukur tidak habis-habisnya kami naikkan buat Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Ibu Debbie dan semua khotbah-khotbah Ibu dan juga doa-doa yang selalu menguatkan kami. Tuhan selalu memberkati Ibu dan Tuhan terus mengurapi Ibu dalam melakukan tugas dan pelayanannya. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu sudah mau membacakan kesaksian saya ini. Puji Tuhan. Ya, dari Ibu Elsia di Ambon yang mendapat kiriman mesbah doa dari kakak sepupunya. Dia terus mengamini. Ketika dia mendengar mesbah doa, banyak kesaksian-kesaksian yang muncul. Dan dia mengamini bahwa dia juga pasti akan hamil. Sebab penantiannya sudah 2 tahun 6 bulan. Ya, sejak menikah belum hamil. Tuhan menjawab dan Tuhan ya memberi kerinduan hatinya ya, dan malam ini digenapi dan dia bersaksi di mesbah doa. Pendengar setia mesbah doa, ibunya juga cantik ya. Terima kasih dan puji Tuhan Ibu Elsa. Tuhan memberkati ibu serta kandungannya dan semuanya akan lahir sehat ya, dan menjadi anak berkat, anak perjanjian buat keluarga ibu. Teruslah setia mencari Tuhan dan teruslah ya bergantung hanya kepada Tuhan. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tadi malam kita sudah selesai dengan ya ke-12 pengintai. Tuhan mengirimkan ya pengintai. Disuruh Musa memilih 12 orang dari ketua-ketua suku. Dan ketika akhirnya mereka pulang saudara, setelah 40 hari mereka mengintai negeri itu. Mereka pulang membawa kabar, kemarin kita sudah baca, ya kabar busuk yang dibawa oleh 10 orang pengintai. Ya, dan mereka berkata bahwa tidak mungkin kita akan masuk ke kota itu, ke negeri itu, karena mereka itu penduduknya raksasa-raksasa. Dan ketika roh ketakutan itu disampaikan, ya berjangkit saudara, langsung kita sudah membaca tadi malam Bilangan 14. Ya, ayat yang pertama dikatakan di sana umat itu mengeluarkan suara yang nyaring, mereka semua berteriak menangis sejadi-jadinya malam itu juga. Dan mereka itu berkata, kenapa Tuhan membawa kami ke sini? Ketika orang takut, maka dia akan menyalahkan Tuhan. Dia bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan jahat, ya bahkan mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, mereka berkata, kenapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami mati di padang gurun dan anak istri kami akan menjadi tawanan. Dan tadi malam kita sudah membaca ayat yang keempat, mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka bahkan berniat untuk menggantikan Musa, memecat Musa sebagai pemimpin yang sudah dipilih Tuhan, mereka mau tolak. Saudara, ketika orang itu takut, bingung, bimbang, melihat keadaan di depannya, melihat lawan di depannya, kehilangan iman dan akhirnya melakukan segala cara bahkan menentang keputusan Tuhan. Bahkan mereka menyakiti hati Tuhan karena mereka tidak percaya kepada janji Allah ya. Mereka memilih untuk balik lagi ke Mesir. Gak usah kita peduli dengan semua janji-janji Tuhan itu. Seringkali ketika orang menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya, dia memilih untuk balik kepada kehidupan lamanya saudara. Itu sangat menyakiti hati Tuhan, hati-hati jangan sampai Tuhan murka. Kita lanjutkan ayat yang kelima, di sana dikatakan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ketika mereka semua
semua sudah menangis dengan suara yang keras. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah, bahkan menyalahkan Tuhan. Lalu mereka berpikir untuk menggantikan Musa, mencari pemimpin baru. Apa yang dilakukan Musa dan Harun? Mereka tersungkur, ya, sujud. Ya, di depan mata seluruh umat Israel yang berkumpul di situ. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. 10 orang berkata hal yang menakutkan dan membuat seluruh bangsa itu ketakutan. Tetapi ada 2 orang pengintai yang masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Mereka tetap punya iman walaupun negeri yang mereka lihat itu menakutkan, tapi mereka percaya Tuhan yang akan menyertai. Ayat yang ke-4 di sana dikatakan, lalu sujudlah Musa, ayat yang ke-5, dan Harun di depan seluruh bangsa itu. Israel berkumpul di situ, tetapi Yosua dan Kaleb, saudara, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ya, karena sedih, marah, bercampur, mereka koyakkan pakaiannya, saudara. Ya, dan dikatakan ayat 7 di sana, dan berkata kepada segenap umat Israel. Lalu mereka berkata kepada umat Israel itu, saudara, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Ya, sama-sama membawa kabar bahwa negeri itu luar biasa. Tetapi respon dalam menghadapi masalah di depan itu yang berbeda, saudara. Ya, kedua orang ini berkata, ya, itu negeri yang sangat luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengan kata lain, 2 orang yang punya iman ini, 2 orang yang memiliki cara pandang yang benar ini, mereka tidak peduli dengan keadaan, mereka nggak peduli dengan musuh di depan, mereka nggak peduli seberapa kuat orang-orang di negeri Kanaan, mereka nggak peduli ada orang enak, orang Het, orang Yeris di sana atau orang apa aja, orang keturunan raksasa itu, mereka nggak peduli. Yang mereka peduli, mereka katakan adalah jika Tuhan berkenan kepada kita. Saudara ingat, di dalam hidup ini tidak semua hal bisa kita raih dengan kekuatan kita. Dalam hidup ini ada hal-hal yang kita seringkali tidak akan bisa ya melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita atau apapun. Tetapi dalam hidup ini ada hal-hal yang hanya kita bisa lakukan dengan bersandar kepada perkenanan Tuhan, saudara ya. Karena itu ya Yosua berkata di sana dan Kaleb berkata, ya jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dialah yang akan memberikannya kepada kita. Ya, saudara, perkenanan Tuhan itu jauh di atas segala-galanya. Ya, dia bilang kalau Tuhan berkenan kepada kita, ya maka Tuhanlah yang akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jika Tuhan berkenan kepada kita, makanya selalu saya katakan saudara, perkenanan Tuhan itulah yang menjadi segala-galanya dalam hidup ini. Ya, sebab tanpa perkenanan Tuhan tidak mungkin saudara kita bisa meraih janji-janji Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji kepada bangsa itu bahwa Dia akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Ya, dan ketika orang Israel melihat betapa besar, betapa sungguh luar biasa musuh mereka, ya, tetapi Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Banyak hal yang kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita, banyak hal yang rasanya menjadi beban di depan kita, masa depan kita atau apapun. Tetapi kuncinya itu adalah perkenanan Tuhan. Ya, dan jika Tuhan berkenan, apa sih yang tidak mungkin? Jika Tuhan berkenan, apa sih yang mustahil, saudara ya? Mereka mencoba menguatkan hati bangsa ini dan berkata, jika Tuhan berkenan, maka itu semua bisa Tuhan lakukan ya. Dikatakan di sana, saudara, jika Tuhan berkenan, maka Tuhanlah yang akan membawa bangsa itu masuk ya, bahwa Ia memberikannya negeri itu kepada kita jika Tuhan berkenan kepada kita. Ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan berkenan, Tuhan yang akan memberikan negeri itu. Enggak peduli seberapapun besarnya kekuatan kita atau kecilnya kekuatan kita. Ya asal dia bilang di sana, hanya janganlah kamu memberontak terhadap Tuhan. Saudara, pemberontakan kita itulah yang menyebabkan mujizat tidak terjadi.
terjadi. Pemberontakan kita itulah yang menyebabkan Tuhan itu murka. Pemberontakan kita itulah yang membuat Tuhan itu tidak mau melakukan dan tidak dapat menggenapi janjinya dalam hidup kita. Karena kita sendiri yang menolak karena memberontak untuk mempercayai Tuhan. Ya, dia berkata di sana, asal jangan kita berontak terhadap dia. Hanya janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ya, jadi mereka bilang jangan berontak, jangan takut. Ketakutan akan melenyapkan iman. Ketakutan akan membuat kita tidak percaya pada Tuhan. Ketakutan akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jangan takut saudara. Tapi belajarlah untuk mempercayai Tuhan karena itulah yang terbaik saudara ya. Lalu dikatakan di sana ya jangan takut. Sebab apa? Sebab dikatakan di sana mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka itu dikatakan sudah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan yang menyertai kita, karena itu janganlah takut kepada mereka. Ya saudara, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan. Ya Tuhan yang besar, kuasanya Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang ajaib, dia pembuat mujizat. Jadi jangan pernah mau dikalahkan dengan keadaan, dikalahkan dengan ketakutan. Percayalah kepada kuasa Tuhan. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan saudara, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ketika mereka sudah memberontak mau gantiin Musa, mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Saat mereka mau merajam mereka dengan batu, tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun saudara. Ya memang bangsa ini kebangetan saudara. Sudah begitu banyak mujizat yang Tuhan buat, mereka tetap saudara. Padahal itu untuk kebaikan mereka. Saudara, jangan sampai rencana Tuhan dalam hidup kita ini gagal hanya karena apa? Kita menolak untuk mempercayai Tuhan. Seringkali rencana Tuhan bisa gagal karena kita lain tidak percaya, karena kita takut, karena kita memberontak terhadap Tuhan. Lalu tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 11, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ya, jadi Tuhan berkata saudara kepada bangsa ini, ya sudah begitu banyak mujizat, Tuhan menuntun mereka. Ya dengan mujizat-mujizat besar Allah telah membawa bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah Kanaan saudara. Mereka sudah melihat bagaimana laut dibelah, ya bagaimana Tuhan melakukan tiang awan, tiang api yang melindungi mereka. Mereka sudah makan sampai kenyang dengan burung puyuh, dengan mana. Tapi saudara, ketika mereka didorong untuk mengambil sebuah langkah iman terakhir untuk masuk ke tanah Kanaan itu, ya bangsa itu menolak. Dan setelah melihat begitu banyak mujizat, ya mengapa mereka berhenti mempercayai Tuhan? Sudah di ujung tinggal mau masuk, Tuhan suruh mereka untuk melakukan tindakan iman. Yaitu apa? Masuk ke negeri itu. Ya, tinggal masuk saja. Karena Tuhan gak mungkin mau memindahkan negeri itu ke tengah-tengah mereka. Mereka lah yang harus masuk. Ini bicara tentang tindakan iman. Ya hanya tinggal masuk, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menyuruh. Mereka tidak mau dan mereka tidak mampu menaklukkan rasa takut mereka. Sehingga akhirnya apa saudara? Mereka justru memberontak kepada Tuhan. Setelah melihat mujizat demi mujizat yang begitu banyak saudara, mereka memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, di sana dikatakan saudara, ya akhirnya mereka menista Tuhan. Ya, dan saudara, ternyata tindakan kita tidak mempercayai Tuhan itu akan menjadi sebuah penistaan. Sampai kapan bangsa ini menista aku, kata Tuhan? Sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku? Hati-hati saat kita tidak mempercayai Tuhan, saat kita meragukan Tuhan, itu bisa jadi sebuah tindakan penistaan terhadap Tuhan. Kita meragukan Tuhan, kita meragukan janjinya, sehingga saudara bisa terjadi saudara nanti hidup kita ini tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita sudah di ujung loh, tinggal langkah iman masuk.
Mereka tidak mau, malah memilih untuk pulang kembali ke Mesir, saudara ya. Di sana kita melihat tadi saudara ya, ketika mereka mau merajam ya Yosua dan Kaleb dengan batu. Ya, padahal ini adalah orang-orang bijaksana yang mendorong mereka saudara untuk bertindak berdasarkan janji Allah. Dan mereka itulah yang mendorong untuk bangsa itu, segenap bangsa itu maju ya. Tetapi mereka menolak nasihat dari dua orang yang beriman. Mereka menolak mempercayai Tuhan. Mereka menolak untuk bertindak dengan iman masuk ke tanah perjanjian itu saudara. Bahkan mereka memilih untuk menolak Tuhan dengan tidak percaya setelah banyak mujizat yang mereka lihat. Ayat 12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jika engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu akan berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia akan menyembah mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Saudara lihat Musa memohon dengan sangat kepada Tuhan. Musa berdoa dan berkata kepada Tuhan, ampuni bangsa ini. Engkau yang sudah berjanji akan menyertai bangsa ini. Jangan kau habisi mereka. Dan Musa meminta kepada Tuhan untuk mengampuni umatnya. Permohonan Musa yaitu menunjuk kepada beberapa sifat Allah. Dia berkata, engkau Tuhan yang panjang sabar. Engkau adalah Tuhan Allah yang kasihmu itu dalam satu janji selalu dapat diandalkan. Allah mengampuni berulang-ulang kali. Dan dia juga berkata Allah penuh dengan kasih setia dan mendengarkan permohonan anak-anaknya. Saudara, ya seringkali ya kita ini menyakiti hati Tuhan. Tapi berapa banyak kali juga Tuhan mengampuni kita. Jadi hari ini kita belajar saudara. Jangan sia-siakan pengampunan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menuntun kita untuk masuk kepada janjinya dan rencananya. Mari kita sungguh-sungguh hidup berpegang kepada janji dan perintah-perintahnya. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh, maka dia Tuhan yang akan terus bekerja. Dia Allah yang turut mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau yang sudah berbicara pada kami lewat firman-Mu. Kau menunjuk kepada kami Bapa, bagaimana lewat kehidupan bangsa Israel kami belajar tentang kesetiaan Tuhan. Seringkali kami juga menyakiti hati Tuhan karena kurang percaya. Ampuni kami Tuhan, ajar kami melihat kepada kuasa-Mu, mujizat-Mu, kasih setia-Mu. Engkau yang sudah berjanji dan Engkau pasti akan menggenapinya. Ampuni kalau selama ini kami sering kurang percaya, kami meragukan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami bisa sungguh-sungguh percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang pimpin kami, terutama Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam mengiring akan Engkau. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau sendiri akan menuntun kami masuk kepada janji-janji-Mu. Keluarga demi keluarga diberkati, disertai Tuhan. Suami, istri, anak-anak kami boleh hidup dalam ketaatan dan terus ada di dalam perkenanan
perkenan-Mu Bapa. Bawa kami menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kami. Bapa, berkati setiap mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, dengan hawa nafsu kedagingan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, intimidasi iblis, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami tolak, kami hancurkan, patahkan semua itu di dalam nama Yesus. Mampukan kami keluar sebagai pemenang. Hari demi hari hidup kami semakin dikuduskan ya Tuhan. Berkati Bapa, Engkau lawat Tuhan setiap mereka yang sakit malam ini, yang terbaring tidak berdaya. Mungkin itu keluarga kami atau siapapun yang malam ini menyaksikan dan mengikuti mesbah doa. Tuhan jamah dan lawat, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Aku percaya ada kelepasan. Darah Yesus memberikan kami kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu. Berkati mereka yang berkekurangan, yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja. Bukakan kandungan yang tertutup, yang ingin punya keturunan, Tuhan berikan keturunan ilahi, karena kehidupan itu berasal daripada Tuhan. Yang berkekurangan Engkau cukupi. Tuhan yang ingin mencari pekerjaan, Engkau buka jalan. Kami berdoa melepaskan berkat atas bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia. Damai sejahtera Kristus turun atas bangsa ini. Lawatan Tuhan turun atas bangsa ini. Kami berdoa hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Indonesia bertobat. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan kepala-kepala daerah, bahkan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di atas bangsa ini. Tuhan berkati dan hujan pertobatan tercurah Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Demikian juga dengan bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dilawat Tuhan. Hujan pertobatan terjadi, pemulihan terjadi. Karena itu kami mengucap syukur buat malam ini, membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dimanapun saudara berada, tetaplah kuat, tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.